Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Farinawati. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 1 Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Dan saat ini saya juga mahasiswa Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 501122646. Dan ini adalah salah satu tugas mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara untuk diskusi sesi ke-6. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan? Fokuslah pada cara-cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin. Baiklah, kontribusi guru dalam menciptakan lingkungan inklusif. Sebagai seorang guru, peran saya tidak hanya mentransfer pengetahuan, tapi juga membentuk karakter dan cara pandang siswa. Kontribusi utama saya dalam isu kesetaraan gender berpusat pada 4 pilar. Yang pertama, menjadi panutan atau role model. Saya secara sadar menunjukkan sikap, bahasa, dan tindakan yang tidak bias terhadap gender. Nah, saya memperlakukan semua siswa dengan hormat, memberikan perhatian yang sama, dan menunjukkan bahwa setiap individu berharga terlepas dari jenis kelaminnya. Yang kedua, membangun kesadaran diri. Saya secara rutin merefleksikan praktik mengajar saya untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya bias yang tidak disadari. Nah, apakah saya lebih sering memanggil siswa laki-laki untuk menjawab soal matematika? Apakah saya lebih sering memuji kerapian tulisan dari siswa perempuan? Nah, kesadaran ini adalah langkah pertama untuk perubahan. Yang ketiga, menciptakan ruang aman. Nah, saya berusaha membangun lingkungan kelas di mana setiap siswa merasa aman untuk berekspresi, berpendapat, dan menjadi diri mereka sendiri tanpa takut dihakimi atau dilecehkan karena gendernya. Kemudian yang keempat, menjadi fasilitator pembelajaran kritis. Nah, saya mendorong siswa untuk berpikir kritis terhadap stereotip gender yang mereka temui di media, keluarga, atau lingkungan bermain. Pertanyaan kedua, sebutkan strategi konkret yang dapat atau telah Anda terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman dalam konteks pendidikan dasar. Yang pertama, mempromosikan kesetaraan gender. Jadi, untuk mempromosikan kesetaraan gender, misalnya dalam pembelajaran, saat menjelaskan tentang profesi, saya selalu memberi contoh keberhasilan laki-laki dan perempuan di berbagai bidang, seperti menyebut Marie Curie saat membahas sains, atau I Gusti Ngurah Rai saat membahas kepahlawanan. Kemudian dalam kelas juga kita bisa membagi piket kelas, jadwal piket dibuat bergilir tanpa memandang gender. Semua siswa baik laki-laki maupun perempuan belajar menyapu, membersihkan papan tulis, dan merapikan kelas. Kemudian untuk posisi ketua kelas, ketua kelompok, atau pemimpin barisan dipilih berdasarkan kemampuan dan kemauan, bukan jenis kelamin. Kemudian yang berikutnya, bahasa yang netral. Nah, saya membiasakan diri menggunakan sapaan yang inklusif seperti anak-anak, nak, atau murid-murid hebat daripada selamat pagi putra-putri. Seperti itu. Kemudian berikutnya, mengidentifikasi potensi diskriminasi. Yang pertama, observasi aktif di kelas dan area bermain. Saya mengamati bagaimana siswa berinteraksi. Apakah ada kecenderungan siswa laki-laki mendominasi permainan fisik sementara siswa perempuan tersisih. Apakah ada ejekan berbasis gender seperti jangan main sama dia cengeng kayak perempuan dan sebagainya. Berikutnya, analisis partisipasi. Saya memperhatikan pola partisipasi di kelas. Nah, jika saya menemukan siswa perempuan lebih pendiam saat pelajaran sains, saya akan mencari cara untuk mendorong mereka lebih aktif, misalnya dengan kerja kelompok yang lebih kecil, atau pertanyaan yang ditujukan secara langsung atau secara personal. Kemudian yang berikutnya, mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan. Yang pertama, dengan cara diskusi terbuka menggunakan pemicu seperti gambar atau video pendek, saya membuka diskusi tentang mengapa setiap orang unik dan berharga.
Saya menekankan bahwa perbedaan termasuk gender bukanlah hal yang dipermasalahkan, melainkan untuk dihargai. Berikutnya bisa juga dalam proyek kelompok kolaboratif. Saya sering membuat tugas kelompok yang mengharuskan siswa dengan berbagai latar belakang dan gender bekerja sama dalam satu kelompok. Nah, ini mengajarkan mereka untuk saling menghargai kontribusi setiap anggota tim. Pertanyaan ketiga, apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini dan bagaimana Anda merencanakan untuk mengatasinya? Untuk tantangan yang pertama, stereotip yang sudah mengakar kuat di lingkungan siswa. Siswa datang ke sekolah dengan pandangan yang sudah terbentuk dari keluarga atau masyarakat, mengubah pandangan bahwa laki-laki tidak boleh menangis dan perempuan harus lemah lembut adalah sebuah perjuangan. Nah, solusinya saya tidak menentang pandangan ini secara frontal, melainkan memberikan alternatif narasi secara konsisten melalui cerita, contoh, diskusi. Nah, secara perlahan saya memperkenalkan gagasan bahwa semua emosi itu valid untuk semua gender dan semua orang boleh memiliki cita-cita apapun. Kemitraan dengan orang tua melalui komunikasi yang baik juga penting untuk menyelaraskan pesan. Nah, tantangan yang kedua, keterbatasan sumber belajar yang responsif. Buku teks dan materi ajar yang disediakan pemerintah terkadang masih mengandung bias gender. Solusinya saya bersikap proaktif jika materi yang ada mengandung stereotip, saya akan menjadikannya bahan diskusi kritis dengan siswa. Misalnya, menurut kalian apakah hanya ibu yang bisa memasak di dapur seperti gambar ini? Siapa di sini yang ayahnya jago memasak? Nah, selain itu, saya aktif mencari sumber belajar tambahan dari internet atau membuat materi ajar sendiri. Tantangan ketiga, resistensi dari rekan kerja atau orang tua. Terkadang ada orang tua atau rekan guru yang merasa pendekatan ini berlebihan atau tidak sesuai dengan norma yang mereka yakini. Solusinya, kuncinya adalah komunikasi dan edukasi yang sabar. Nah, saya akan menjelaskan tujuan saya, yaitu untuk memastikan semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang secara optimal. Saya akan berbagi data atau artikel sederhana tentang manfaat pendidikan inklusif bagi perkembangan sosial emosional anak. Nah, membangun aliansi dengan guru-guru yang sepemahaman juga dapat memperkuat inisiatif ini. Baiklah, itu tadi tanggapan saya terhadap 3 soal diskusi untuk sesi ke-6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.